Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama ba'du. Yang terhormat Bapak Nur Samsudin, Bapak dosen kita yang nanti akan menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Dan juga pemateri kedua yang saya hormati Mas Hagisna, senior kita. Dan juga tak lupa yang saya hormati Ketua Hemsum Politik dan juga moderator yang hari ini menjadi akses jalannya diskusi. Dan juga tak lupa kawan-kawanku, teman-temanku, mahasiswa yang hari ini sedang bergejolak berkaitan dengan UKT. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bisa terpenuhi. Dan saya ucapkan terima kasih sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan sedikit pengetahuan berkaitan dengan pemahaman UKT secara dasar bagaimana. Nah, ini kita akan mengulasnya seperti itu. Sebelum lebih jauh ke UKT, kita ketahui di negara kita ada PTN, ada PTS, ada PTKIN. PTN dan PTS ini awalnya dinaungi oleh Kemenristek Dikti. Namun dalam periode ini Kabinet Jokowi Kemenristek berubah nama jadi Kemenristek, Diknya dihapus, sehingga ini tupoksinya berubah ke Kemendikbud. Namun informasi terakhir berkaitan dengan riset dan pengabdian masyarakat masih berkoordinasi dengan Kemenristek. PTKIN ini langsung dinaungi oleh Kemenak ya. Sampai sini paham ya. Kita sering mendengar nama atau istilah UKT dan juga BKT. Ini berbeda. Secara sederhana, UKT adalah uang kuliah tunggal, BKT adalah biaya kuliah tunggal. Yang saya jelaskan bukan itu hanya agar kita tahu aja istilahnya. Ya, UKT adalah secara pengetahuan umum adalah sistem pembayaran secara keseluruhan. Keseluruhan di sini yang dimaksud ada pembiayaan berkaitan dengan SPP, ada wisuda, ada PPAK, PPL, KKN, dan lain-lain. Menggunakan sistem subsidi silang, lalu sesuai kemampuan ekonomi besarannya. Lah ini UKT. Tapi perhitungan UKT itu cuman secara matematis dari semester 1 sampai 8. Nah, sedangkan BKT itu apa? BKT adalah keseluruhan biaya operasional mahasiswa dalam satu semester di jurusan atau prodi. Nah, BKT inilah yang nantinya menjadi landasan untuk penentuan UKT. Golongan UKT maksud saya. Jadi begini, mungkin agak bingung ya. Saya gambarkan, kalau nggak salah seperti ini gambarannya. Kajur atau kepala jurusan ini membuat rincian BKT. Nah, BKT itu apa? Yaitu tadi keseluruhan biaya operasional mahasiswa dalam pembelajaran dalam jangka waktu 1 semester. Itu nilainya, jumlahnya, besarannya ada berapa? Lah, nanti disampaikan ke rektor atau pimpinan PTKIN, karena nggak mungkin rektor saja, pasti ada jajarannya juga. Terus sampaikan ke Kemenak. Lah, setelah Kemenak melihat BKT ini, lalu Kemenak memutuskan yang namanya KMA UKT. Lah, ini di setiap angkatan ini pasti ada KMA-nya dan berbeda-beda sesuai
sesuai dengan BKT ini, landasan yang buat KMA. KMA itu isinya apa? Gulungan-gulungan UKT, gulungan 1, 2, 3 besarnya berapa dan lain-lainnya. Lah baru setelah ada KMA ini menjadi landasan rektor atau pimpinan PTKIN untuk menentukan besaran UKT di setiap mahasiswa. Mahasiswa ini dapat golongan 1, mahasiswa ini golongan 2, mahasiswa ini golongan 3 dan lain-lain. Skemanya gitu secara sederhana. Ya, jadi paham ya UKT dan BKT. Nah, lalu ada UKT sendiri, kebijakan UKT ini dimulai sejak tahun 2013, namun ini diselenggarakan di PTN. Kalau di PTKIN, kalau tidak salah angkatan 2014 baru ada, karena saya sudah cek di KMA-nya. KMA angkatan 2013 itu nggak ada, tahun nggak ada. Adanya KMA mulai tahun 2018 sampai hari ini, angkatan 2020. Ya, untuk lebih jauh mengetahui sistem UKT, ini saya nanti akan menggambarkan berkaitan dengan golongan-golongan UKT ya. Ini buku ini anggap saja papan tulis. Oke. Di PTKIN mulai tahun 2014. Agak susah ini megangin saya ini. Sinyalnya susah juga ini, makanya saya rekam. itu ada ada 3 golongan. 2015 ada 3 golongan. Nah ini kalau salah dikoreksi ya. Ini data saya dari KMA. 2016 meningkat ada 1, 2, 3, 4, 5 golongan. 2017 ini sama 1, 2, 3, 4, 5 golongan. 2018 mulai naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 golongan. Lalu 2019 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 golongan. Nah yang saya akan bahas, saya contohkan yang angkatan 2017. Angkatan 17 ada 7 golongan. Jadi ini golongan 1 ini sudah pasti 400.000 ya. Kalau ini sudah mencapai angka 1, 2, 3, 4, 5 juta sampai 6 dan lain-lainnya kalau di ilmu politik. Jadi UKT yang sebenarnya adalah nilai tengah dari golongan. Nah, besaran UKT golongan 4 adalah nilai UKT yang sebenarnya. Jumlahnya berapa, dan ini pasti mayoritas di setiap angkatan, setiap jurusan. Nah, yang di sini ini disubsidi, yang ini yang mensubsidi, ini disubsidi ke sini. Ini pasti besaran UKT yang lebih besar dari ini lah kalau ini mandiri, karena ini UKT yang sebenarnya. Begitu. Ya, lalu ini sebenarnya gini ya. Lalu di KMA, semua KMA ini membicarakan yang namanya golongan 1. Dituliskan bahwa golongan 1 paling minimal di setiap perguruan tinggi ada 5%. Minimal 5%.
Namun saya pernah mensurvei di angkatan 2017 jurusan ilmu politik, dari 143 mahasiswa saya mensurvei yang data masuk ada 138 mahasiswa. Ini data masuk, ini keseluruhan. Dan ternyata golongan 1 itu hanya ada 2,17%, golongan 2 ada 5,80%, golongan 3 ada 16,67%, golongan 4 ada 4,20%, 16,67%, golongan 6 ada 14,49%, golongan 0%. Nah, itu tengahnya pasti mayoritas. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah golongan 7 ini 0%. Lalu nilai tengahnya mana? Apakah nilai tengahnya masih ini atau tengah dari 3 dari 4? Nanti malah nggak jelas. Gitu. Kalau nilai tengah adalah nilai UKT yang sebenarnya, lah hitungannya bagaimana? Apakah ini sudah benar apa tidak? Yang jelas ini belum benar. Golongan satunya belum 5% paling minimal. Nah, data ini saya ambil dari sebelum adanya banding UKT. Sebelum adanya banding UKT. Jadi kalau pengen ngoreksi apakah kebijakan bagian UKT ini sudah sesuai atau tidak, kita bisa mensurvei lagi setelah banding UKT apakah ada perubahan. Kalau ternyata ada perubahan, golongan 1 sudah sampai 5%, sudah sesuai, dan secara matematis yang lainnya sudah sesuai. Ya, otomatis kalau husnudon saya ini memang sengaja tidak sesuaikan, dan nanti ketika banding UKT sesuai, biar kampus ada keuntungan pembayaran dalam satu semester. Karena kan kalau banding UKT kan kemungkinan banyak turun atau tetap, meskipun ada yang naik tapi jarang banget. Ya, keuntungan husnudon saya seperti itu, tapi ini belum tentu benar ya. Nah, secara dasar pemahaman berkaitan dengan UKT seperti itu. Lalu ini saya kasih pengetahuan sedikit. Ini informasi yang saya dapatkan dari bendahara fakultas pada waktu itu ketika saya temui ketika saya masih menjabat menjadi ketua SEMA pada waktu itu, bahwa anggaran di kampus ada 2 tipe yang terbagi menjadi 2 hal, BLU dan RM. BLU itu apa? Badan Layanan Umum. Mungkin teman-teman Ormawa yang sering LPJ dan lain-lain masih sering mendengar istilah ini, BLU. Nah, BLU ini anggarannya didapat dari penerimaan negara bukan pajak, yaitu UKT. Salah satunya ini UKT, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan negara bukan pajak, PNBP, UKT ya. Nah, ini yang 100% untuk pembiayaan hal-hal berkaitan dengan mahasiswa, pendidikan, dan lain-lain. Nah, ada RM. RM itu apa? Rupiah murni. Rupiah murni. Nah, ini untuk apa? Untuk belanja pegawai. Untuk belanja pegawai. Belanja pegawai itu apa? Ya, gaji pegawai, dosen, tendik, dan lain sebagainya, seperangkatnya itu. Terus keperluan kebutuhan pegawai dan lain-lain. Ini menggunakan ini, bukan ini. Lah, menurut informasi dari opininya Pak Roman Basori yang ditulis dalam sebuah artikel, bahwa pemangkasan anggaran Kemenak itu dalam perguruan tinggi yang dipangkas itu yang ini, RM, bukan BLU. Jadi Pak Roman Basori berpendapat bahwa adanya diskon atau keringanan UKT itu tidak akan berdampak pada
pada kebangkrutan perguruan tinggi Islam negeri pada kampus, tidak oleh kebangkrutan, karena yang dipotong, yang dipangkas itu ada yang RM, bukan BLU. Mungkin itu dulu ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti selanjutnya berkaitan dengan problematika dan lain-lainnya, analisis secara teoritik yang lebih matang nanti ada dari Pak Samsudin, lalu nanti Mas Agisna yang memang konsen di sini dan sebagai mandataris PTKIN nasional, SIMA PTKIN nasional, pastinya sudah paham otaknya mahasiswa bagaimana berkaitan dengan isu ini. Nanti seperti apa nanti akan dijelaskan oleh sahabat Agisna atau Mas Agisna ya. Agisna ya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf, banyak kekurangan penjelasan saya ala kadarnya. Memang kondisinya di sini, di rumah saya, di desa saya itu minim sinyal dan ada kebisingan-bisingan tetangga biasa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.